Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Tentunya sehat dong ya. Nah, meskipun kita pembelajarannya lewat virtual, tapi teman-teman di rumah harus tetap semangat, ceria selalu dan bahagia. Nah, ibu saja semangat loh ya. Teman-teman di rumah harus lebih semangat. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita baca bismillah bersama, basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada pertemuan kali ini, pertemuan virtual maksudnya. Nah, pembelajaran kali ini Ibu sudah bagikan absensi melalui link Google Form. Dapat dilihat di WA Group ya. Silahkan diisi teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini tinggal mengisi nama, nomor absen, dan mata pelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman masih ingat membahas tentang yaitu cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tema kita hari ini yaitu menjaga kelestarian alam. Loh Bu, kemarin kan mengenai cobaan dan ujian. Kok hari ini menjaga kelestarian alam? Apa hubungannya? Kan gitu ya, timbul pertanyaan seperti itu. Nah, apabila kita sebagai manusia menjaga alam, melestarikan alam, maka alam pun memberikan kebermanfaatnya untuk kita. Betul kan? Nah, dan apabila kita merusak alam, jangan harap kalian siap-siap saja mendapatkan hadiah yang besar juga dari alam. Itu berupa apa? Bisa musibah, banjir, tanah longsor. Nah, seperti itu. Di sini Ibu akan memberikan materi sedikit tentang menjaga kelestarian alam. Nah, ada 3 pokok bahasan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kerusakan alam merupakan ulah manusia. Yang kedua, dalil tentang melestarikan alam. Ketiga, usaha-usaha manusia untuk melestarikan alam. Pada bahasan yang pertama, kerusakan alam itu merupakan ulah manusia. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, memang benar adanya, di mana manusia itu terlalu serakah, katakanlah seperti itu ya. Contohnya dengan eksploitasi alam berlebihan, terus menebang pohon tanpa tebang pilih, terus tanpa reboisasi, membuang sampah sembarangan. Nah, pokok contoh-contoh kecil itu merupakan ulah manusia yang sepele ya, kita anggap sepele, tapi dampaknya besar. Dan disadari atau tidak, betul kan tadi yang Ibu katakan? Nah, betul teman-teman. Nah, lagi manusia itu misalkan ya tadi ya, berburu binatang. Nah, binatang-binatang di hutan itu diburu semua. Seperti gajah diambil gadingnya, badak diambil culanya, terus macan kulitnya, dan sebagainya. Ini akan berakibat apa? Punahnya hewan-hewan tersebut. Sebagai manusia kita harus bijak, di mana manusia merupakan khalifah di bumi. Nah, sebagai khalifah kita nggak bisa seenaknya dong ya. Kita tidak boleh serakah, eksploitasi berlebih. Ingat masa depan, nah, anak cucu kita. Jadi tidak akan terjadi kepunahan kalau kita bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, menyinggung tadi manusia, tugas manusia sebagai khalifah itu sebenarnya apa? Kan gitu. Ya, kita harus bisa menjaga dan melestarikan alam bumi ini. Bumi kita itu hanya satu, ditempati berjuta-juta, bermiliaran, triliun orang dari berbagai negara. Kita sampai pada pembahasan yang kedua, dalil tentang menjaga kelestarian alam. Salah satunya terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menunjukkan sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang terdahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Dari ayat tersebut telah jelas Allah sebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu merupakan ulah manusia. Nah, mungkin manusianya nggak sadar, Bu. Ya, mungkin tanpa sadar. Contoh kecilnya tadi, membuang sampah sembarangan. Menyinggung tentang sampah nih ya teman-teman. Nah, ternyata Indonesia itu adalah negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Bisa dibayangkan sendiri ya teman-teman, sampah plastik yang setiap hari kita gunakan itu menumpuk, tapi dia sulit terurai. Kenapa sulit? Iya, karena dalam plastik itu terkandung material-material kimiawi yang sangat berbahaya dan tahan lama tentunya. Berbahayanya kenapa? Iya, misalkan dibuang di sungai atau di laut, di air lah katakanlah, itu akan merusak susunan air itu sendiri. Nah, jika dibuang di tanah, sama saja, sulit terurai juga itu. Tanahnya menjadi tidak subur, terus mikroba yang di dalam tanah akan mati. Hewan-hewan kecil seperti cacing, penggembur tanah juga akan mati karena bahan kimia dari sampah plastik yang dibuang sembarangan tadi ya. Nah, langsung saja ya kita saksikan video pendeknya berikut. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan purba seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja, gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya, dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli tanpa plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Dari tayangan video tadi jelaslah sudah ya teman-teman,
bahwa kerusakan-kerusakan itu bisa kita antisipasi dari diri kita sendiri. Nah, contoh kecilnya tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, bijaklah dalam membuang sampah. Itu contoh kecilnya ya. Lanjut, teman-teman. Tadi yang ketiga, usaha menjaga kelestarian alam. Nah, kalau tadi sudah ada contoh-contoh buatan yang dapat merusak alam, buang sampah, penebangan hutan atau penggundulan hutan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih pada usaha-usaha untuk menjaga kelestarian alam. Nah, misalnya reboisasi. Nah, reboisasi ini penting teman-teman. Karena apa? Hutan-hutan yang telah digunduli atau yang telah ditebang sembarangan tadi bisa kita tanami kembali. Nah, itu malah bagus teman-teman, karena hutan sendiri itu adalah ekosistem terbesar, penyedia udara kita. Alam lagi ya, kita itu butuh alam. Nah, alam itu lantaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita alam yang luas yang bisa kita nikmati. Terus lagi kita bisa membuat terasering. Nah, di daerah-daerah perbukitan atau pegunungan kita bisa membuat semacam tanah yang berundak, itulah terasering ya. Nanti biar tanahnya tidak cepat erosi tanah. Nah, biar nggak longsor, kita buat terasering itu. Terus ada lagi pemanfaatan sumber daya alam secukupnya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh eksploitasi berlebih ya. Nah, itu di samping yang berlebih itu nggak baik, juga nantinya kita harus mengingat generasi setelah kita, biar juga bisa menikmati seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Nah, terus ada lagi 3R. 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Nah, kita bisa mengolah kembali, misal sampah plastik ya kita olah, seperti pembuatan ekobrik dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan kita pada materi ini yaitu kita manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga dan melestarikan alam. Karena apa? Alam pun memberikan kebermanfaatan kepada kita, jadi kita harus menjaganya, merawatnya, serta melestarikannya. Nah, untuk penugasan, Bu, kok tugas lagi sih, Bu? Ya, teman-teman biar belajar, semangat belajarnya biar tinggi ya, ada tugas itu. Tugasnya ini mudah. Teman-teman semua cukup membuat video tausiah ataupun ceramah mengenai pemahaman surah Ar-Rum ayat 41-42. Silahkan dikirim ke WA Ibu paling lambat seminggu setelah video ini Ibu upload ya. Nah, kurang lebihnya maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.